ability without honor is useless. Mega Geekbot. Halo semua, kembali lagi di channel Mega Geekbot. Di video kali ini, kita akan unboxing salah satu karakter klasik dari DC Comics, yaitu The Flash versi pertama dan original yang dikenal dengan nama Jay Garrick, dari lini Page Punchers McFarlane Toys, khususnya Red Platinum Edition. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Figur Flash Jay Garrick, Flash of Two Worlds ini hadir dalam kemasan clamshell, yaitu berupa wadah plastik bening berbentuk cangkang yang dirancang untuk menunjang tampilan figur dan komik di dalamnya. Selain itu juga sebagai pelindung dan keamanan, di mana pada bagian depan menampilkan figur Jay Garrick. Selain itu juga menampilkan merek DC Direct, serta bertuliskan The Flash warna merah dan simbol McFarlane edisi Red Platinum. Pada bagian bawah kemasan menampilkan logo DC Direct, logo McFarlane Toys, dan logo Page Punchers dalam ukuran kecil, serta informasi merek produsen, informasi sosial media McFarlane Toys, kode produksi, barcode, simbol keamanan, dan simbol daur ulang. Pada bagian atas, samping kanan dan kiri kemasan dibiarkan polos tanpa ada label atau stiker apapun, jadi hanya tampilan plastik bending transparan yang ngebuat kita bisa ngelihat figur dengan jelas dari luar. Pada bagian belakang kemasan menampilkan cover komik The Flash nomor 123 era, Golden Age dari alur cerita Flash of Two Worlds. Saatnya kita buka kemasan dari action figure ini. Sekarang kita lihat tampilan secara full bodinya. Figur ini berukuran sekitar 7 inci yang menjadi standar tinggi dari figur McFarlane Toys. Dari segi kostum menampilkan dominasi warna merah dengan aksen kuning pada logo petir besar pada bagian dada sampai bagian abdominal yang ikonik. Dan helm metal ala Dewa Mercury yang sudah menjadi ciri khas dari Jay Garrick. Proporsi tubuhnya cukup solid dengan build yang terasa klasik dan tidak terlalu bulky, tapi juga tidak terlalu slim. Profil pada sisi samping kanan kiri menampilkan lengan dengan pahatan bisep yang berotot. Sedangkan pada tampilan belakang menampilkan kaos atau spandex merah polos yang tetap mempertahankan desain sederhana, namun tetap memperlihatkan otot-otot punggungnya. Celana biru gelap dengan sabuk warna hitam yang terlihat rapi, sepatu boots rendah berwarna merah dengan sayap kecil berwarna kuning pada bagian ankle, layaknya Dewa Mercury. Memasuki tampilan secara close-up figur Jay Garrick ini mengenakan helm logam kayak mangkok dengan finishing metal, dan memiliki sayap kuning pada kedua sisinya, dengan posisi tegak lurus untuk tampilan klasik dan penuh tekad. Ekspresi wajahnya tenang, namun terkesan heroik. Tampilan pada bagian pinggang yang mengenakan sabuk berwarna hitam, dengan kepala pengait dengan finishing metal, yang terkesan rapi dan kental dengan nuansa klasik era Golden Age. Tangan bawaan dari figur Jay Garrick dalam posisi mengepal tampil polos tanpa mengenakan sarung tangan. Tampilan boots dari dekat yang tidak terlalu tinggi dan terkesan klasik dengan sayap kecil berwarna kuning pada bagian sisi kanan dan kiri ankle, yang melambangkan kemampuannya bergerak sangat cepat layaknya Dewa Mercury. Memasuki segmen khusus, yaitu membandingkan Flash Jay Garrick versi Red Platinum dengan Jay Garrick versi Flash Age. Pada tampilan head sculpt, tampak keduanya memiliki versi HS yang sama, namun dengan finishing yang berbeda. Versi Red Platinum tone warnanya simple, kental dengan nuansa klasik, sedangkan pada versi Flash Age tampak lebih cerah merona dan terkesan lebih modern. Tampilan corak warna kostum secara keseluruhan juga nampak perbedaan yang sangat jelas. Pada Flash versi Red Platinum memiliki corak yang lebih gelap, sedangkan pada versi Flash Age memiliki corak warna yang lebih terang dan cerah. Perbedaan yang jelas juga nampak pada bagian sabuk, di mana pada Flash versi Red Platinum mengenakan sabuk warna hitam dengan belt buckle silver. Sedangkan pada Flash Age mengenakan sabuk kuning polos tanpa belt buckle. Dari segi kostum, pada Flash Red Platinum kostum lengan panjangnya hanya sampai pada pergelangan tangan, sedangkan pada versi Flash Age, kostum lengan panjangnya hadir lebih panjang hingga menutupi punggung tangan dari Flash Jay Garrick.
Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat atas bawah dengan jangkauan yang lumayan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala bisa miring kiri dan kanan. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Tangan bisa berputar 360 derajat. Ada bicep swivel, siku double joint. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel tangan, jadi bisa tekuk atas dan bawah. Ada rotasi pada bagian pinggang. Badan bisa tekuk ke belakang dan ke depan dengan jangkauan yang lumayan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Badan bisa miring kiri dan kanan. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada joint dan engsel kaki, jadi bisa berputar, miring kiri kanan, dan tekuk atas bawah. Ujung kaki bisa ditekuk ke atas. Memasuki bagian aksesoris. Aksesoris yang pertama dan utama serta yang ditunggu-tunggu, yaitu berupa komik yang ternyata Amsyong cuma dapat cover komiknya aja. Ya, setidaknya masih tetap bisa jadi pelengkap untuk tampil menarik kalau mau display inbox. Aksesoris berikutnya berupa stand base hitam yang hampir ada di setiap figur McFarlane. Aksesoris yang terakhir berupa trading card dengan gambar flash Jay Garrick pada bagian depan dan berupa bio atau data file pendek tentang Jay Garrick pada bagian belakangnya. Silahkan pause video ini jika ingin melihat secara detail tampilan kartunya. Secara kesimpulan, saya suka banget dengan figur flash Jay Garrick ini. Karena tampilan kostumnya yang klasik banget dan lebih komik akurat dengan yang versi Silver Age. Walaupun menurut saya HSJ Garrick-nya masih tampak kemudaan, tapi itu bukan suatu masalah yang besar buat saya pribadi. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten unboxing action figure seperti ini. Sebelum saya akhiri video ini, ada satu hal menarik yang bisa kita pelajari dari karakter Jay Garrick. Walaupun dia bukan Flash yang paling terkenal, tapi dia adalah yang pertama dan yang membuka jalan. Ini mengingatkan kita bahwa tidak harus selalu jadi yang paling hebat untuk punya arti. Terkadang menjadi yang memulai saja sudah sangat luar biasa. Dan dalam kehidupan juga begitu. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap usaha yang kita lakukan, itu tetap punya nilai. Tidak perlu menunggu sempurna untuk mulai, yang penting adalah konsisten dan terus berjalan. Sekali lagi terima kasih banyak dan selanjutnya kalian bisa melihat figur ini ketika di display.
Mega Geek Bot.